salah, ini dia ada salah, dia minta maaf. Diciumin tuh telapak tangan dia. Nak, cepatlah keluar temenin bunda gitu. Biasa kita sama-sama, pokoknya ada temenin bunda gitu. Karena cewek ini kalau marah meledak-ledak. Bener banget. Iya. Terus sampai dia sholat tahajud bang, doa dulu kayak gini. Ya Allah, Oke, balik lagi ya Dwi. iya. Balik lagi ya. Sebenarnya kemarin tuh Dwi banyak yang mau Bang tanyain Dwi. Iya bang. Tapi itulah kayaknya apa namanya tuh? Takut. Santai aja. Ya, takut luko badarah ulang kata orang Minang kan. Aduh, lailang lu kok. Lailangnya Dwi. Dwi, kalau kita bahas tadi Dwi sempat bikin ini kan, bikin story ya Bang lihat. Iya. Kayaknya sedih kali storynya Dwi yang terakhir tuh Dwi. Coba abang cek dulu. Udah dihapus. Udah. Berarti nggak boleh dibilang. Oh boleh. Soalnya tadi ada teman dibilang kan, teman parfum. Percuma cantik tapi galau kata. Iya juga Itu sih. dihapus sih. Tinggalin masa. Karena abang yang paling tahu sama Bima kan. Iya. Kenal Dwi itu pertama kali kita kan jumpanya karena Bima. Bima yang memperkenalkan. Bang, teman Bima ada yang apa? Mau nikah katanya kan, bantuin cari pelaminan bang katanya. Karena abang kan banyak kenalan kan. Itulah bang bawa ke situ. Rupanya sama itu nggak jadi juga ya dia. Iya. Itu pas abang cerita itu dia baru ingat tuh bang. Baru ingat. Kalau berarti selama ini nggak ingat? Enggak. Berarti bertambah dalam lukanya. Enggak juga. Itulah. Iya. Abang bilang kan, alhamdulillah. Rupanya yang lama nggak jadi. Abang nggak tahu ya apa alasannya, pastilah ada sesuatu something sampai nggak jadi kan. Alasannya titel mungkin. Titel ya. Dari keluarganya. Oh gitu. Harus S1. Iya. Dwi S3. Dwi S3 ya. Itulah titel nih kan. Titel nih kayaknya kita zaman sekarang tuh orang masih juga mandangin titel. Abang ya bukannya mau pamer kan, mau ria kan. Ada beberapa sekolah di Duri ini yang punya mata pelajaran tentang fotografer. Jadi dia pengen orang ngundang fotografernya tuh buat ngajarin murid-murid di sekolah tentang fotografer. Abang bilang boleh bang bilang kan. Atur jadwal aja bu, jangan Sabtu sama Minggu bilang kan. Kalau dibilangnya soal bayaran gimana katanya, terserah lah. Karena abang paling suka cerita. Iya. Paling suka ceritain pengalaman kan. Nah itulah, maaf pak, kalau boleh tahu bapak titelnya apa ya katanya. Astaga. Abang bilang aja tamat SMP bu bilang. Oh bukan S1 ya katanya kan. Kalau S1 saya sekarang karyawan bilang. Karena tamat SMP makanya saya bikin usaha. Iya. Ya kan? Berarti masih ada orang mandang kayak gitu ya. Iya. Banyak masih bang. Iya. Pergaulan juga misalnya kayak katanya kalau misalnya nggak sederajat tuh pendidikannya tuh pembahasannya tuh beda-beda gitu, pemikirannya beda-beda. Ada dibaca. Justru kalau menurut abang ya kebanyakan ya, tapi enggak, ini kita ngomongin yang lain dulu biar tambah durasi. Nggak apa-apa. Kalau menurut abang ya kebanyakan, tapi cuman nggak semuanya adalah semakin orang tuh ngerasa dirinya terpelajar, semakin kurang akhlak ya. Adab. Iya, kurang adab ya. Jadi yang memang dia pelajarin tuh ilmu, bukan adab kan. Sementara kita tuh kalau di Islam tuh udah jelas kan, sebelum belajar ilmu, belajar dulu adab, ya kan. Itu abang lihat. Jadi kalau udah S1 ngerendahin temennya yang SMA, mau jadi apa katanya kan. Padahal dia kuliah tuh cuma untuk gaya-gayaan. Iya kan, enggak pula apa. Tong kosong. Iya. Itulah deh kan. Karena itu tuh ingat abang kan. Pedih kali perjalanan duit nih. Yang sama ini enggak jadi, yang ini udah jadi. Kayak Ditinggalin ya dia. Dwi nggak beruntung soal percintaan. Bukan nggak beruntung, diperlihatkan sama orang yang nggak tepat. Iya. Ya kan? Iya. Ya kan Dek? Mana tahu setelah ini dapat yang tepat kan. Amin. Tapi udah siap membuka hati Dwi? Belum ya? Masih fokus ke biru. ke biru. Sekarang mau
Kalau memang ada, ya agama lah kayaknya nomor 1 lagi. Duit nomor 1 kan. Iya, agama. Dek, sekarang kan Dek bilang Dek fokus buat apa namanya ke biru. Ke biru. Nah, boleh tahu nggak Dek apa arti biru di kehidupan Dek yang sekarang? Nggak bisa dijelasin memang, tapi bisa dirasain. Gimana tuh Bang? Maksudnya? Nggak bisa dijelasin doh gitu. Cuma Dwi yang ngerasain kayak mana berartinya biru tuh untuk Dwi gitu. Ibaratnya kayak nyawa pun bisa dikasih untuk biru gitu. Sama apa namanya? Apa yang Dwi lakukan sekarang nih banting tulang lah istilahnya kan. Kesana kesini demi apa? Biru. Demi biru kan. Tapi orang taunya demi nongkrong kan. Iya, ya Allah jahat kali. Netizen ya. Tapi memang ada orang yang bilang kayak gitu sama Dwi. Ada, banyak. Maksudnya ngomong langsung. Terdengar di belakang gitu. Terdengar di belakang, terus temen yang nyampein kayak Dwi itu nongkrong-nongkrong aja kayaknya kan. Terus anaknya masih bayi gitu, apa nggak diurusnya suaminya gitu. Iya, padahal orang nongkrong ini kan demi cari cuan kan. Iya, Dwi COD di situ. Ya sekalian kan. Ya tapi sebenarnya Dwi kalau kita ini ya, kalau dunia marketing ya, itu kan istilahnya marketing kan. Kita masarin bisnis kita kan. Kalau itu tuh sebenarnya kita memang harus sering nongkrong sebenarnya. Semakin banyak orang tahu, semakin besar risiko untuk orang beli, ya kan? Kalau kita di rumah aja mana orang tahu kita apa kan? Apalagi di Instagram kayaknya nggak terlalu menginikan brandnya, cuman laku terus kan? Iya, alhamdulillah. Dari relasi tadi kan? Iya. Nah, mungkin gitu deh. Kalau menurut abang, memang sih arti anak tuh di kehidupan kita nggak bisa dijelasin. Tapi itu tuh jadi alasan kita buat kayak mana ya? Capek tuh rasanya terbayar pas pulang ngeliat dia kan. Iya. Abang 3 hari ngejob nih, pagi malam kan. Tuh gak ada capek tuh, kaki ini udah pegal-pegal rasanya kan. Terus pulang nengok anak, hilang capeknya. Iya. Ayah naik kuda katanya kan. Hilang capeknya kan. Iya. Bisa begadang sampai pagi nemanin dia kan. Mungkin itu ya dia. Iya, dia juga alasan dia untuk hidup mungkin ya. Kayak iya, dia itu cuma untuk dia gitu. Dwi bangkit tuh untuk dia. Terus si biru, kalau Dwi don nanti dia kayak mana? Iya, Ayahnya jauh, terus cuma Dwi harapan dia kan. Iya. Nah, terus menyangkut ngebilang ayahnya jauh nih kayaknya. Kita harus ini kan, harus apa namanya realistis kan Dwi. Yang namanya hubungan antara suami sama istri itu, pacar sama pacar apa orang pacaran tuh bisa pisah kan. Iya. Pertemanan tuh hubungan bisa putus. Kalau suami istri hubungan juga bisa putus kan. Kalau ayah ke anak sama kayak ibu ke anak kan hubungannya nggak bisa putus nih. Iya. Tetap apapun masalahnya yang anak ke ayah, anak ke ibu nggak bisa putus kan. Nah, kan sekarang posisinya biru sama Dwi nih kan. Apakah kalau suatu saat nanti kalau ayahnya kangen nih, pengen ketemu biru gimana Dwi? Ya nggak apa-apa, dia nggak pernah ngebatasin, dia selalu WA kan. Sering-sering lah main ke Duri, tengok anak. Jangan sampai anak lupa sama ayahnya. Jadi udah 5 bulan nih nggak jumpa sama biru, kemarin dia ke Duri. Rindu sama anak. Sementara dia nggak mau jemput ke rumah. Dengan alasan orang tua Dwi gitu, karena keluarga udah menolak semua bang. Iya benar. Udah berat kali tuh kan permasalahannya. Kalau Dwi turuti ego Dwi bang, nggak akan bakalan dijumpain dia sama anak. Tapi Dwi sayang sama anak Dwi, itu ada hak anak Dwi di situ, ada hak dia juga kan. Dwi jumpain diam-diam. Iya benar. Dijumpain diam-diam seharian tuh, kemarin tuh ada ke Dumai bawa biru main-main sama dia. Tapi kalau nanti keluarga udah nonton kayak mana? Nggak apa-apa. Nggak apa-apa ya. Kayaknya orang tua keluarga pun juga harus tahu kan. Kadang memang sih Dwi, kalau luka tuh apalagi kita luka dengar cerita anak kita tuh kan. Waduh. Kalau kita sendiri yang ngalamin, misalnya Dwi sama si mantan nih misalnya kan, itu tuh masih bisa kita obatin sendiri. Tapi kalau sampai kita ceritain ke orang tuh susah buat ngobatin luka anaknya kayak gitu.
anak-anak den yang den gadangan sampai den didik segala macam di sisi yang itu kan pasti kan. Iya. Nah karena Dwi kan banyak juga kan orang tua yang ngelarang, termasuk di keluarga abang juga pernah sih ya. Ada abangnya abang kayak gitu kan, sampai sekarang abangnya abang Abangnya abang. iya nggak ada lagi jumpa sama anak ya. Iya. Nah terus gimana tuh Dwi, kalau kan kemarin kan bikin status tuh kalau seorang ayah tidak Tidak menafkahi anaknya, itu dosanya besar. dosanya besar ya. Iya. Ya karena itu tanggung jawab dia dunia akhirat, ya kan? Berarti walaupun abang kan nggak paham soal ini kan, soal itu kan yang diposting berdasarkan ilmu agama kan. Abang kan nggak paham soal yang kayak sekarang nih. Nah kalau itu tuh kalau seandainya nih orang tuanya nggak memperdulikan anaknya gimana? Orang tua yang mana? Yang jauh nih, Oh, nggak memperdulikan anaknya gimana? nggak memperdulikan si biru. Ya nggak apa-apa, Dwi kan ada untuk biru. Ya Dwi udah terima keadaan kayak gitu ya. Udah berapa lama? Makanya dia kerja, Bang. Waktu Berarti kemarin pernah dia bilang dia nggak butuh anak, dia nggak butuh istri kayak Dwi, dia bisa beranak sama orang lain. iya. Si biru nggak ada gunanya untuk dia. Katanya gitu. Iya. Waduh. Iya. Tapi dia katanya ngomong dalam keadaan emosi. Oh iya. Tapi dari situ kan kita bisa menilai kalau orang tuh dewasa atau enggaknya. Makanya cerai itu berlaku untuk laki-laki kan, Bang? Iya. Karena laki-laki yang bisa memilah kata. Kalau perempuan sikit-sikit cerai, makanya nggak berlaku. Perempuan mulutnya. Iya, keputusannya di laki-laki. Kalau istrinya minta ceraikan aku katanya. Tapi kalau suaminya nggak mengiyakan, nggak terjadi ya Bu ya. Aduh, bener ya bisa kayak gitu ya. Bisa, Bang. Kalau menurut abang, cinta pertama abang istri, tapi cinta sejati itu anak. Iya. Ya kan beda kasih sayangnya tuh, sama kayak orang tua ke anaknya, ya kan. Orang tua tuh ke anaknya sayang kayak itu kan. Tapi kalau orang tua kita ke cucunya, anaknya pun nggak peduli dia lagi. Iya. Ya kan? Kalau anaknya jatuhin gelas, Nggak marah. Tapi kalau cucunya, nggak apa-apa. Gelasnya Kita yang lagi kena yang gelasnya yang kena gelasnya yang kena marah. Iya. Berarti memang nggak cuman hubungan sama Dwi sama anak pun di itunya. Iya. Tapi itu dalam keadaan emosi ya. Iya, di chat. Mungkin lagi dikendaliin sama itu, mungkin amarah yang membara. Sebenarnya Dwi juga bisa marah, tapi kita bisa mengontrol kata kan, Bang. Kalau cewek ya? Kalau menurut Dwi ya, Bang, yang bisa mengontrol kata-kata tuh lebih ke cowok sih. Sebenarnya. Iya kan? Karena cewek ini kalau marah meledak-ledak. Kebalikan. Kalau cowok labil lucu, Bang. Iya ya? Dia pemimpin. Iya benar banget. Iya. Kan jadi move on lewat jalur ilfil. Aduh, enggak. Dwi, sebenarnya udah terjawab sih. Udah terjawab sebenarnya kan. Kalau seandainya nih, kan biru kan masih kecil nih kan. 11 bulan. 11 bulan ya? Belum Waktu setahun. pisah, Waktu mau pisah masuk 5 bulan. Waduh, itu tuh sebenarnya lagi pertumbuhannya lagi itu kali kan? Dulu biru tuh anak ayah. Dulu. Lengket kali dia sama ayahnya. Daripada sama Dwi. Terus sekarang? Ya, Sekarang dia pernah itu nanya-nanya nggak? dia nggak pernah nanyain biru, cuman Dwi kadang di video callin aja dia sama biru. Iya, abang kalau soal anak nih sensitif memang. Iya. Soalnya abang kebayang anak abang kan. Kalau anak abang dulu umur 5 tahun tuh sampai umur 11 tahun tuh ngejok. Bulan. Ya 5 tahun 11 tahun. Udah sekolah dong. Makanya dia bingung. Umur segitu tuh Dwi
kerja aja Iya. malas, pengen pulang terus. Iya, pengen Tanya nengok sama dia ade aja. selalu tuh, Deh, Uncu ini jemput cetakan dulu, bilang kan. Tunggu ade, Uncu jemput cetakan, bilangnya deh. Sempat-sempatin singgah tuh walaupun sebentar, walaupun cuman nengok dia tidur, cium, pergi kan. Tapi ada ayah yang memang, tapi Dwi, itu tuh memang diomongin saat emosi atau memang sampai sekarang memang kayak gitu? Saat emosi. Tapi kenyataannya enggak kan? Kenyataannya Enggak, memang enggak peduli. Ya. peduli dan tidak, kayak mana ya bang ya, kadang kayak peduli kadang enggak gitu, acuh nggak acuh, karena dia nggak tahu kewajiban dia. Kalau dia tahu kewajiban dia ya nggak bakalan kayak gini. Yes, balik lagi agama kan. Agama. Nah, Dwi, karena ini kan pengalaman Dwi kan. Istilahnya problematika kehidupan Dwi kan. Abang memandangnya tuh sulit Dwi, karena abang nggak pernah ngerasain. Tapi abang pernah berada di suasana yang kayak gitu. Misalnya kan ada keluarga abang yang kayak gitu, karena udahnya abang kalau lebih enak, kalau abangnya abang pusing Payah, ya. udah. Udahnya abang posisinya tuh beda Dwi. Posisinya tuh si istrinya yang pergi meninggalkan tanpa alasan. Katanya mau kuliah lah waktu itu kan. Jadi dia katanya tuh kuliahnya di Dumai. Udah abang di sini kan. Tapi memang mertuanya nggak suka sama udah abang kan. Pergilah. Itu katanya ada ujian segala macam, harus bayar itu. Ini yang pertemuan terakhir kali nih. Jadi dia bolak-balik ke Duri kan. Dikasihlah uang. Katanya lama mau balik. Sampai bertahun-tahun nggak balik dia. Udah punya anak? Udah, anaknya 2 sama udah abang. Astagfirullah. Sama udah abang. Itulah yang mau abang tanyain ke Dwi nih sebenarnya nih. Terus udahnya abang nih sayang kali sama anaknya tuh. Kayaknya tuh di hidup dia tuh memang cuman anaknya Dwi. Memang cinta itu memang anaknya. Dia tuh sampai, jadi anaknya tuh sampai diambil. Jadi kalau mau tidur dia lihat HP kan. Dia tidur sama abang tuh di ruang tamu nih. Kadang abang belum tidur, dikiranya udah tidur kan. Nanti dibukanya handphone jadulnya itu, ditengoknya video anaknya lagi main-main di parit. Aduh, sedih, abang aja nangis nengoknya Dek. Nah kan pas kejadian kayak gitu Dek, datanglah surat cerai kan, surat cerai ke udah abang kan. Ya udah selesai hubungannya anaknya sama udah abang. Kedua-duanya nih, anaknya ada 2 deh. Terus satu saat datanglah si kakak nih balik, katanya mau bawa anaknya main. Terus sampai sekarang nggak dipulang-pulangin. 2 kedua-duanya. Ya Allah. Nah, nggak dipulang-pulangin. Terus Dwi, ini bang bukan menakut-nakutkan, Iya. menakut-nakutkan. Banyak kok yang ngomong kayak gitu sama dia. Bukan menakut-nakutkan kan. Namanya kita kan nggak bisa ngelarang anak ketemu sama bapaknya, anak ketemu sama ibunya, kita nggak bisa ngelarang kan. Dibawa lah Dwi kan, dibawa dia. Terus udah lama nih nggak pulang-pulang, udah seminggu 2 minggu. Apa kata mama abang, biar aja dia kan sama mamanya. Sampai berbulan-bulan Dwi. Akhirnya disusul lah ke situ. Malah diusir. Astagfirullah. Iya, nah. Jadi. Gimana sama Dwi? Kalau seandainya ayahnya nih pengen ngebawa Biru pergi main tanpa Dwinya gitu, dia pengen bawa anaknya aja. Nggak bisa. Nggak bisa dia. Ya karena dia dulu pernah ngomong dia nggak butuh anak. Iya. Kalau memang dia mau jumpa anak ya dia ikut. Tuh ikut. Atau nggak jumpa aja di rumah ya dia. Selanjutnya dia nggak mau jumpain tanpa tahu orang tua dia. Kayak kemarin nih kan dikasih kesempatan jumpa tanpa orang tua dia tahu. Tapi kayaknya itu besar kali resikonya. Dia juga berdosa, bohong sama orang tua dia. Kalau abang sih memaklumi sih. Kalau kejadian Dwi itu kan dari sudut pandang abang yang pertama, kita tahu orang tua kita pasti nggak terima sama keadaan kayak gitu kan. Terus kita mau bilangnya gimana? Ya kan? Kalau ke rumah pun udah pasti aku hantam nanti kan. Iya, dia kan laki-laki, dia harus terima apa yang dilakukannya. Sebenarnya ya. Kalau dia berani, gimana ya, masalah tuh nggak bisa kita lari dari masalah bang. Kalau kita lari kan nggak selesai. Biarlah kita babak belur ngadepinnya tapi selesai. Kayaknya. Iya, itu pas. Kalau dibandingin, kalau memang dia datang di apa salahnya di
ada cekcok fisik lah kan. Lukanya dia tuh belum separah luka Dwi. Sih. Ya kan, Dwi? Iya, emang iya. Nah, Dwi, kalau nih Mm-mm. kita berandai-andai kan. Kalau abang balik lagi kan ke awal kan, yang namanya hubungan anak sama orang tua Mm-mm. pasti nggak bisa diputuskan. Kayak manapun mutusinnya nggak bisa kan. Kalau hubungan suami istri masih ada kan pemutusnya. Hubungan anak sama orang tua kan nggak ada. Nah, gimana nanti kan Biru makin lama makin besar nih. Mm-mm. Terus dia nanya, ayah mana katanya. Dwi mau bilang apa? Ayah di kampung. Terus Apa lagi? gitu aja. Iya, ayah di kampung. Nah, gimana kalau seandainya dia bilang dia pengen ketemu? Video call? Kayak nggak cukup lah. Ya. Kalau seandainya buat dia itu tuh nggak cukup gitu, dia pengen ketemu, Ya udah suruh ini. Kalau nggak mau kan ya nggak bisa ya. nggak bisa dia ke sana loh bang, resikonya besar. Iya benar. Dia bawa anak, dia perempuan, nggak ada saudara satupun di sana. Sebatang kara kemarin di sana kan. Nggak bisa keluarga dia lepas tangan loh. Karena sekarang dia hak keluarga dia bang. Karena dia tinggal sama keluarga dia. Iya, hak keluarga ya. Iya. Sekarang keputusan tuh balik lagi ke Hak keluarga. Dia maunya dia itu lari dari rumah ngikutin dia. Nanti dia baru mau ke rumah. Dia nggak bisa. Sedangkan anak ayam Hah, aja. tunggu. Maksudnya kurang paham abang. Dia gini ya. Dwi lari. Sama dia pergi ke Payakum ke alamat ke rumah ke mana ya, ke tempat dia. Terus nanti ya heboh lah kan keluarga dia kan, di mana Nah terus telepon. Ini gambaran Dwi ya bang ya, dari penjelasan dia. Nanti orang tua Dwi tahu Dwi pergi sama dia. Jadi orang tua Dwi itu bisa terima kalau Dwi itu sayang kali sama dia sampai bisa lari dari rumah pergi sama dia. Oh. Nah nanti dibujuk gitu. pulang, terus baru dia ke sini. Iya. Berarti kita juga yang iniin kan, ada orang yang berperangai, awak yang susah. Nak masuk dah. Nah masuk ada bang. Nah di, itu lama dinyo, Iya. nggak lama di awak. Kan? Tapi dia karena berpegang teguh sama katanya, adat Minang laki-laki yang dijemput. Nah tunggu dulu. Ah. Ketika pisah nih Dwi, Heeh. pasti prosesnya panjang kan. Nggak mungkin bang pisah, ayo pisah pergi, nggak mungkin kan. Pasti ada mediasi antara dua keluarga, benar nggak? Mediasi. Antara biar ini nggak terjadi gitu. Dwi pasti mempertahankan itu kan. Iyalah bang, rumah tangga Dwi, suami Dwi, anak Dwi, mati-matian dipertahaninnya bang. Berjuang sendiri. Di sana ya. Iya. Berarti orang tua Dwi nggak tahu. Apa-apa yang dirasain dia nggak pernah ngasih tahu orang tua Dwi. Karena kalau dikasih tahu orang tua Dwi, pastilah orang tua bela Oh anak. makin parah nanti ya. Itulah orang tua Dwi tahu dari apa yang dilakukannya di Duri. Selama di Duri itu aja orang tua Dwi bisa menilai gitu lah. Iya. Terus kan berarti Dwi kan pisah nih, pergi ke Duri nih, bawa Biru nih. Terus Pisahnya pas di Duri kemarin. pas lagi di Duri. Iya, ada kemarin dia tuh mau ke luar Duri sama teman-temannya, terus ada Iya. diapain aja nanti ya? Iya. Ada karena selama di sini Nanang nggak pernah ngajak dia keluar, diajak pun nggak pernah mau keluar gitu. Si Biru belum pernah loh keluar di sini. Terus dia marah, nggak terima, karena katanya dia selalu ngekang dia. Katanya Dwi yang ngekang dia. Iya, dia selalu ngekang dia. Pergaulan dia nggak bisa kontrol pergaulan itulah. Kalau abang gimana ya? Mungkin beda orang lain, beda sifat mungkin ya. Kalau abang di itu tuh balik lagi ke orangnya, mungkin pengaruh lingkungannya Dwi. Kalau abang tuh punya, istilahnya bisa dibilang ada berduit dikit lah. Yang kebayang abang pasti bawa anak istri abang pergi main, walaupun ke Pekanbaru Dwi. Walaupun diam aja di situ.
Kayaknya Kaisa suka berenang kan, walaupun diam aja di situ tuh, yang penting abang bawa dia dari rumah nih biar nggak di rumah terus. Panjang kalau diceritain lah, dari Dwi mengandung lagi, Dwi healing sendiri sore-sore dengan sunset. Dwi nggak tahu tuh jalan sana kan. Tunggu loh, berarti kejadiannya nih, aduh pedihnya lagi. 13 kilo bang badan diturun. Itu yang ditahan. Tunggu. Dwi taunya sejak berapa bulan nikah tahu kalau semuanya ini tuh udah nggak kayak hubungan yang sebenarnya. Setelah awalnya ini dia kebohongan ini bang. Mulai dari tahun lahir. Kalau orang kan suka bohong-bohong. Ketika berkata ya dusta, berjanji ingkar, dipercayai khianat gitu. Iya benar. Berarti di dia semuanya. Dari tanggal lahir pun dia bohong. Iya dari tahun. Maksudnya? Katanya dia kelahiran tahun 97. Jadi pas dia udah screening, tengok datanya tahun 2000. Nah itu tuh untuk apa? Katanya ada urusan keluarga. Ternyata memang tahun 2000 dia. Berarti memang dari awal udah enggak ya? Udah enggak. Ibaratnya lah terlanjur. Udah terlanjur. Sayang tak lampau dia. Kalau ini kata orang Minang. Ya mungkin. Belum lagi baru Dwi nikah dengar isu-isu dia sama mantannya gini gitu, mantannya neror sampai buat akun fake ke Dwi, follow dia tengah malam, terus nggak di follow back, di unfollow-nya, terus kayak bocil kayak mana ya. Tanggal 2000 seumuran Ade lah. Mantannya enggak, tahun 95 di atas Dwi, udah punya suami dan udah punya anaknya lebih gede daripada anak Dwi. Berarti dia 2000 sama 95 ya mantan. Dia suka yang lebih dewasa daripada dia, karena mungkin dia sadar diri. Tapi menurut abang ya, biasanya anak pertama ini mungkin nggak semuanya ya, anak pertama tuh memang kayak gitu. Dia anak tunggal. Anak tunggal ya. Bukan anak pertama. Menurut abang anak tunggal sama anak bungsu tuh ya kayak gitu. Suka nyari yang apa ya? Enggak, bukan nyari yang itu. Kayaknya apa namanya? Labil ya bang? Iya. Abang juga ngerasain. Tapi kita kan lambat laun kan berproses namanya kan. Kalau pas lajangnya dulu tuh labil banget malah. Karena kasih sayang orang tua tuh tertumpah sama kita semuanya. Iya. Kita biasa diperhatikan, bukan orang yang memperhatikan. Menurut abang kayak gitu. Tapi mungkin si kawan nih nggak sadar kalau dia tuh udah jadi kepala keluarga. Kalau abang, diri abang tuh kayak yang kita pernah bilang tuh, setelah menikah tuh berubah 180 derajat, bukan 360. Iya, balik lagi ketawa lagi. Iya. Ya kan? Iya. Jadi memang tanggung jawab tuh yang paling penting. Nah, gimana? Tunggu lah bang, sebelum pertanyaan yang satu lagi. Maksud Dwi pernah healing nengok sunset sendiri itu gimana? Dia sore-sore sering main poli tuh dekat rumah. Kan kita perempuan dari pagi sampai malam di rumah aja kan bang. Di sana kan alamnya cantik kan bang. Pengen jalan-jalan sore, cuman dia nggak mau ninggalin olahraganya. Ya pergilah Dwi nengok sunset sampai azan gitu, muter-muter jalan. Padahal Dwi nggak tahu jalan di sana, tapi alhamdulillah nggak pernah sesat. Terus sering juga pernah juga malam-malam terus Dwi makan sate di tepi jalan, lagi hamil 5-6 bulan. Dia lagi main game di rumah sama teman-teman. Dia sendirian. Dia udah biasa sendiri di situ bang. Terus kayak belanja belanja mingguan gitu, kayak minyak, gula gitu kan. Pernah ngajak dia, tapi dia marah-marah di situ, dia malu, katanya lama. Ya nama juga kita perempuan cari yang murah ya kan bang, karena kita tahu kan dompet. Nah cewek abang ralat ya. Kalau cewek tuh bukan cari, kalau soal ini abang bela. Kalau cewek tuh bukan cari yang murah, tapi cari yang repot.
Dia pergi ke mall nih, udah tengok barang yang pertama mau dia beli, Iya. cantik nih mau beli inilah katanya. Tapi tengok yang lain dulu, muter setengah jam, akhirnya beli ini coba. Tapi kalau Dwi enggak bang, Dwi tengok kan banyak nih, mana yang paling murah, dipastiin harganya ke kasir dulu. Soalnya kan minimarket itu kan sering kayak gitu kan bang. Dia marah-marah, terus dia nangis bang, karena dia biasanya dia nangis, Oh, dimarahin malu, iya. Di depan orang ramai. Enggak juga, iya di situ kan ramai, tapi dia kan ngomongnya pakai masker, tapi suaranya besar gitu, bang, Gitu yang ya. tuh nangis Dwi, soalnya dia nggak pernah digituin do. Dia biasa dulu sama bapak Dwi kan pergi ke Ramayana itu belanja untuk 2 minggu sekali rame-rame itu, nggak ada yang kayak gitu. Terus besoknya lagi minta kawanin, nggak mau, dia pergi sendiri, padahal perut dia besar kan. Abang tahu lah belanja mingguan tuh sebanyak apa, kan banyak sendirian. Kalau abang rasanya ya, karena abang tahu Papa Dwi kan, Papa Dwi itu humble banget orangnya. Kan? Iya. Anak gaul misalnya. Kan? Kayaknya umurnya berjalan lebih cepat dibandingkan jiwanya. Iya. Udah berapa umur Papa Dwi? 50 lebih lah. 50 lebih, tapi ininya masih 25-an kayaknya. Kan sama anak-anak kayak seumuran abang bergaul ya kan, Iya, asik anaknya kan. dia olahraga takraw tuh bang. Iya. Masih salto Masih salto tuh, masih bisa. Itulah. Nah itulah Dwi, kan dari papa yang ngejadiin anaknya ratu. Apalagi dia anak perempuan satu-satunya. Itulah. Diambil sama orang yang akhirnya dijadiin babu. Kalau dibayar nggak apa-apa. Ini Iya, nggak pula. Nggak sesuai lah apanya. Pedihnya nggak sesuai walaupun dibayar nyuciin baju. Aduh. Tapi cewek yang tepat tuh bakal jadi ratu kalau ketemu cowok yang tepat. Abang nggak kebayang tuh, karena kalau Kak Jihan kan hamil tuh dari tahu hamil aja, sebelum tahu dia hamil tuh udah mau jalan 2 bulan dia. Abang nggak tahu lah perhitungan hamil nih gimana. Iya. Minggu-mingguan kayak gitu kan, perhitungan hamil tuh gimana. Kak Jihan tuh sebelum tahu dia hamil tuh dia masih barbar, dia masih nyuci, masih segala macam. Setelah abang tahu dia hamil, nggak abang bolehin dia ngapa-ngapain. Makanya abang suruh tidur aja, kemana-mana kami berdua terus kan. Tapi waktu abang nikah tuh bisa dibilang ekonominya tuh sulit. Iya. Istilahnya itu nggak kayak sekarang lah kayak gitu lah. Pedis lah gitu kan. pedas dan pedis kan. Bayangin kami mau makan panolan aja, nunggu job cair. Nunggu job cair. Pengen beli kue dah katanya kan. Itu tuh tunggu job cair baru pergi makan di jalan kayak gitu kan. Apalagi abang dengar cerita Dwi, aduh cewek hamil sendirian. Malah pernah Dwi kayak emang kan Dwi mau kesini temanin lah, terus dia ngomong gini, Dwi belajar lah mandiri, jangan apa-apa tergantung dek kami. Terus Dwi ngerasa, jadi apa gunanya Dwi nikah kalau Dwi masih mandiri? Tapi kalau abang ya kayaknya itu tuh proses Dwi menuju pergi ke dia, kayaknya pergi dari dia kayaknya. Iya. Karena kalau tiba-tiba lagi sayang-sayangnya nih, lagi deket-deketnya pisah, itu pasti berat kali. Berat Jadi, kali. karena Dwi udah biasa sendiri, nengok sunset sendiri. Iya. Kalau di sini nggak nampak sunset ya. Sekali-sekali. Sekali. Karena udah biasa sendiri, akhirnya ke sininya sampai hubungannya itu rusak, kayak nggak terlalu berat kali kan ninggalinnya kan. Ya kan Dwi? Iya, udah terbiasa sendiri. Udah prosesnya juga Dwi ya. Tahu bang, selama Dwi hamil dia nggak pernah nemenin Dwi maraton. Dia Iya. tidur dengan alasan Bang ada Dwi bangunan. Kalau kita bangunin dia marah, dia nggak mau bangun. Yang nemenin Dwi maraton tuh kucing Dwi. Itu ngikut ya? Ngikut terus tuh bolak-balik. Kucing kemarin 4, masih kecil-kecil, satu induknya Tuh Dwi maraton sendiri subuh-subuh. sendiri. Sampai mama Dwi bilang kan, ajalah bapak mau. Nggak usah lagi, Dwi lebih suka sendiri. Alasan Dwi gitu. Padahal sebenarnya pengen ditemenin. Oh ini posisinya di Duri nih? Di Duri. Kalau di sana nggak bisa maraton, Dwi
nggak bisa deh bang, ibaratnya dia baru ke tempat yang nggak pernah dia kunjungin terus dia jalan-jalan sendiri, dia nggak bisa. Iyalah. Kalau pagi-pagi gitu, tapi kalau pakai motor ya bisa, Dia ada berani. sering. Pas AC tuh kan. Kalau naik motor dia sering nangis sambil atas motor sampai rumah nanti biasa aja lagi gitu. Berarti hati itu memang udah mati kayaknya. Udah bang. Kayaknya hati itu udah mati. Kita aja pasti kita kepikiran kan, wah bini wak pai surang maraton. Abang, kok abang lu cerita wak. Nggak apa-apa. Kan untuk sharing aja, mana Iya. tahu ada orang yang dengar kan. Abang paling sulit bangun subuh. Iya bang. Kenapa? Karena tidurnya udah jam 3. Subuh juga. Iya, ada itu. Kadang baru jam 8 pagi tidur deh. Nah, kajian tuh joggingnya jam 5:30. Maraton, walaupun maraton seumur hamil cuman 3 kali. Iya. Tapi ketiga-tiganya abang temenin. Ditemenin. Karena kan gimana kalau nanti dia pingsan di lagi jogging kan? Siapa yang nolong kan? Ditengok KTP-nya, ya bawa dompet, KTP-nya Duri. Nah mungkin diantarin pakai travel ke Duri kan? Dwi aja pembukaan 2 masih sanggup dia ngantar paket ke JNT bang, beli nasi sendiri dia sama temannya. Dia lagi keluar, dia tahu Dwi mau cek pembukaan. Iya, abang bingung mau bilang apa nih. Sampai Kalau dengar. ada temen yang bilang dia ada cerita sama temen, tapi nggak semua orang satu-satu dia cerita gitu. Pertanyaan aku katanya, dia sayang nggak sama kau katanya. Itu lagi kan jadi pertanyaan kan bang, dia sayang nggak sama kau kalau dia kayak gitu, ya kan bang? Iya sih benar sih. Terus abangnya kalau dari segi duit pastilah berharap bahwa duit dapat pemimpin yang duit harapkan misalkan. Iyalah. Nah alasan cewek nikah pasti itu kan, pengen Dibimbing. dibina dan dibimbing, namanya rumah tangga katanya kan. Dia nih alasan nikahnya tuh nggak tahu lah kenapa kayaknya tuh nggak paham abang. Nggak ngerti, nggak cinta ndak, karena agama ndak kan. Dwi udah waktu hamil tua tuh ngejalaninnya udah kayak lillahi ta'ala aja gitu bang. Lillahi ta'ala aja ya. Kemana, Udah capek kali. kemana berlabuh kapal nih, ya udahlah kayak itu ya Duk ya. Tapi tetap dipertahankan juga kayak gitu. Tapi kalau menurut abang kan, hal kayak gini ini tuh bikin si Biru nih bakal jadi anak yang tangguh daripada anak-anak yang lainnya. Amin. Dari dia memang iya, dia kayak di nengok sunset tuh adik pegang perut tuh biru gitu. Besok kalau kita udah besar, adik jalan sama bunda, temenin bunda. Dwi bawaan hormonnya waktu hamil kemarin tuh dimanja. Kan dia ada 2 tuh. Kalau yang ada satu kalau orang hamil tuh dia benci sama suaminya. Kalau yang satu lagi dia manja sama suaminya. Kalau Dwi yang manjanya gitu. Misalnya dia kerja terus dia nggak nampak, dia memang nggak bisa tidur sampai pagi bang. Tapi dia nggak tahu ya. Terus kadang dia di rumah tapi main game sampai subuh kan sama teman-temannya di rumah depan, di teras. Tuh dia nangis di kamar kayak, nak cepatlah keluar temenin bunda gitu, besok kita sama-sama, pokoknya ada temenin bunda gitu. Nggak apa-apa ya, pergi-pergi nggak apa-apa, yang penting ada sama bunda. Padianya lah. Tapi itulah Allah titipkan Dwi anak laki-laki buat jaga bundanya nanti kan. Itu Dwi sebenarnya terserah sih anak cewek atau cowok, cuman dia pengen anak cowok kan. Terus sampai Dwi sholat tahajud bang, doa Dwi kayak gini, ya Allah, Dwi nggak meminta anak cowok, tapi Dwi berharap kasihlah anak cowok, karena yang berharap anak cowok tuh dia mau ngebahagiain dia, ngasih anak yang sesuai dengan harapan dia. Alhamdulillah Allah kabulkan. Dapat anak cowok ya. Iya, itu doa Dwi itu supaya dia dapat kawan gitu. Biarlah Dwi nggak ada kawan di rumah tuh. Kan karena kalau anak cowok kan enak dibawa-bawa bapaknya gitulah. Ya pikiran dia kan. Alhamdulillah Allah kabulkan dapat anak cowok, tapi ya kayak gitulah. Sampai anaknya mau cewek atau cowok aja kita ngikutin dia ya. Tahajud itu bang, berapa malam di tahajud. Di sujud terakhir nangis.
Aku, ya Allah, Dwi pengen bahagiain suami Dwi, tolonglah kabulkan permintaan dia, anak cowok, supaya dia dapat kawan gak kesepian. Karena Dwi tahu dia anak tunggal kan itu kan sepi kan bang. Tapi masih kepikiran Dwi buat ngedoain bahagiain dia ya? Selalu bang, sampai Dwi tuh lupa loh ngedoain diri dia sendiri. Iya kayak gitulah. Iyalah. Karena kenapa bang bilang bahwa Biru tuh bakal tumbuh jadi anak yang lebih hebat dibandingkan anak-anak yang lainnya? Karena memang istilahnya ya kayak abang kan, kalau orang yang dari kecilnya itu udah tahu keluarganya, tapi ini Dwi, bisa ke kiri bisa ke kanan. Kalau Dwi bisa ngejaga Biru nih dengan baik kan, dengan baik, istilahnya bukan abang ngeraguin Dwi, ngeremehin Dwi kan. Kalau kadang kita udah jaga juga anaknya ini baik, tapi cuman karena pergaulannya lingkungannya dia bisa rusak kayak gitu kan. Kalau menurut abang kan, kenapa orang yang anak-anak yang tanda kutip ya broken home bisa lebih kuat? Nggak harus broken home sih, misalnya yang dari kecil ayahnya udah nggak ada, meninggal, atau dia dari kecil ibunya nggak meninggal. Kalau dia bisa tumbuh jadi anak yang baik, biasanya dia lebih gampang untuk survive sama kehidupan dia. Kayak gitu. Sama kayak abang bilang, kalau abang kan dari kecil kan, umur 6 tahun bapak abang nggak ada lagi kan. Menurut abang, luka yang paling dalam hidup abang tuh memang itu. Mungkin kedua, luka abang kehilangan orang-orang terdekat kayak mama, istri, anak gitu kan. Tapi abang pernah ngalamin luka yang paling dalam di hidup abang. Jadi dengan menganggap luka itu yang paling dalam kan, permasalahan apapun di hidup abang nggak pernah pusing lagi. Itu menurut abang. Karena kayak rintang-rintangan yang lain, masalah keuangan, masalah kerja, itu tuh hal kecil jadinya bagi abang. Karena luka yang paling dalam aja di hidup abang pernah abang lewatin. Masa masalah ini kita nggak bisa lewatin. Abang yakin Biru pasti jadi anak yang ini. Abang nggak kebayang sih kenapa istri kan kalau lagi hamil memang benar yang Dwi bilang, tapi Kak Jihan kedua-duanya maunya dia di sini juga, mik ada 3 nih. Tapi dia kedua-duanya Dwi manjai ya. Satu lagi apa? Benci. Tapi nggak benci sih, pemarah. Nggak suka wangi aja. Ya mungkin bawaan mabuk. Iya, bawaan mabuk ya. Deodoran abang tuh abang pilih karena Kak Jihan suka bau itu. Parfum Bulgari Aqua tuh abang beli karena dari pacaran tuh Kak Jihan suka itu. Sekali aja abang tukar waktu tuh parfumnya Bulgari juga, tapi Bulgari Extreme kan. Nggak suka dia. Apa katanya, lagi naik motor kan, nggak kayak udah katanya, bilang gitu aja. Akhirnya nggak sampai habis, buang. Iya. Abang beli yang itu tuh. Tapi alhamdulillah karena kemarin yang wangi juga kan. Ya nggak masalah sama dia. Zara Black. Akhirnya balik lagi ke Bulgari Aqua. Bulgari. Kak Jihan tuh saking ini kan manjanya tuh kan, waktu hamil tuh tidurnya di ketiak abang. Abang nonton horor tuh. Tidur duluan, mau nonton horor nih. Karena kalau bangun nggak bisa nonton, takut kan Kak Jihan kan. Tidur dulu tuh baru. Nggak kebayang kalau kita lagi pengen dimanjanya tapi nggak ada ya. Nggak ada yang didapat. Ada sih, cuman ya sesekali. Padahal dia bang asal mau tidur tuh ya, dia selalu nyiumin tangan dia tuh, minta maaf. Kalau ini dia ada salah, dia minta maaf, diciumin tuh telapak tangan dia. Iya, terus reaksi?